Kami siap mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami membuka hati, membuka mata kami supaya mengerti kehendak Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Suara saya jelas di belakang? Coba angkat tangan kalau suara saya jelas. Wah, bagus, luar biasa. Perkenalkan, nama saya Mr. Yun, orang Korea. Saya cukup lama tinggal di Indonesia, 25 tahun. Jadi kelihatannya Korea, tetapi sebenarnya saya separuhnya orang Indonesia. Karena kenapa? Saya suka Indonesia. Cuaca juga suka, orang-orangnya sangat saya suka. Ya. Sambil kesini kira-kira 2 jam, wah, gerejanya sangat yang luar biasa, seperti malaikat semua duduk di sini. Luar biasa. Saya pikir itu kira-kira 1 tahun, gerejanya sedikit kurang sedikit, tetapi saya lihat, wah, indah sekali. Saya sangat bahagia. Hari ini suara saya jelas, saya suaranya fouling gitu. Jelas ya. Hari ini firman judulnya apa yang dikatakan oleh seorang perempuan. Saudara bisa baca satu suara, coba 1, 2, 3. Apa yang dikatakan oleh seorang perempuan. Perkataan di dalam kehidupan itu sangat penting sekali. Bisa membunuh, bisa diberkati juga, bisa semangat, bisa jatuh semangat. Perkataan itu sangat yang. Saya memperkenalkan satu orang perempuan, namanya juga tidak. Kalau menurut perjanjian lama, perempuan itu seperti alat, ini bukan manusia. Ini seperti sama dengan binatang. Maksud saya, perjanjian lama sangat tidak hargai. Tetapi bagaimana dia di dalam kehidupan sangat luar biasa. Justru itu saya kenalkan nama seorang perempuan kepada saudara, supaya kita juga melakukan seperti dia. Ayatnya 2 Raja pasal 5 ayat 1 sampai 4. Saya baca ayat 1. Naaman, saudara, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan sakit kuasa, sakit kusta. Aram itu tempat atau negara musuh. Kenapa Tuhan sangat mengasihi kepada dia? Itu juga heran. Kan biasanya Tuhan mengasihi kepada kita yang orang yang percaya Tuhan. Tapi ini tidak. Dia sangat mengasihi kepada orang panglima musuh. Ayat 2. Orang Aram pernah keluar bergelombolan dan membawa tertarik
pengetahuan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri. Perempuan itu anggap, ya kalau kita mengerti, pembantu. Karena Aram antara Israel perang. Setelah perang, seorang tawanan membawa rumahnya dia membantu atau pembantu kepada istri. Istri itu adalah panglima istrinya. Kalau menurut pandangan yang mata sekarang sangat kasihan, karena dia datang bukan sebagai pembantu, tetapi ini sebagai budak. Sangat kasihan. Tetapi apa yang lakukan? Ini yang maksud saya. Walaupun dia sebagai orang pembantu seperti budak, apa yang lakukan? Kita coba sedikit konsentrasi kepada saya, karena saya bahasanya kurang lancar seperti saudara. Nah, dia sebagai pembantu bukan seperti sekarang. Kalau perjanjian lama, pembantu ini sehari bisa mati, sehari bisa cuekin, keluar juga bisa. Tetapi apalagi ini anaknya musuh itu Israel. Kalau dia hidup sebagai budak di negeri yang musuh, itu juga sedih. Apalagi dia sebagai tawanan, apalagi dia pelayan istrinya. Kira-kira saudara bisa imajinasi kehidupan dia seperti apa. Tetapi saudara mengingat satu, dia sebagai orang Israel, dia percaya Tuhan. Walaupun dia hidup seperti sangat parah, menderita, tetapi dia percaya Tuhan. Ya, ayat 3, berkatalah gadis yang perempuan, anggap itu yang pembantu itu, kepada nyonya istrinya, sekiranya Tuanku, yaitu panglima Naaman, Tuanku menghadap nabi yang Samaria, itu maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Sangat dia berani, sebagai orang pembantu dia berani menginjil kepada panglima Naaman. Hanya dia percaya Tuhan, dia hanya menginjil kepada dia, Bapak coba ke negeri Israel, menemui satu nabi Elisa, pasti akan menyembuhkan, pasti akan sembuhkan. Saya ulang lagi, karena tidak serius sebenarnya. Saudara-saudara ketemu orang di luar sambil kerja, sambil bisnis, sesuatu untuk sambil di keluarga, ada seorang sakit. Mungkin ada demam, kemungkinan dia segala alasan dia sakit. Hanya dia bilang, Pak, tolong ketemu gereja saya, Pak Timotius. Kalau Timotius berdoa, pasti akan disembuhkan. Seperti itu, saudara. Masih belum butung, saya bahasa Jawa, coba saya bahasa Jawa. Kudu iso, kudu iso. Apakah saudara mudung atau dereng mudung? Mudung? Di sini, di sini. Sekali lagi. Seorang perempuan yang katakan pembantu, dia menginjil kepada panglima namanya Naaman. Dia bilang satu perkataan, kemungkinan Bapak ketemu negeri Israel,
satu nabi itu adalah Elisa, pasti menyembuhkan, akan diselamatkan, atau pasti akan disembuhkan. Nah, baru sedikit kira-kira 3 orang mengerti. Saya ulang lagi. Sampai besok pagi saya akan supaya saudara amin. Seperti saudara juga di tempat kerja atau tempat di mana saja saudara ketemu seorang penyakitnya apa saya juga nggak tahu, penyakit, dia menginjil kepada dia, Pak, Ibu, kalau sakit ini kemungkinan ke rumah sakit juga yang boleh, tapi kemungkinan hambaku namanya Timotius, ganteng lagi dia, pasti dia berdoa akan sembuh. Wah, ini luar biasa, baru mengerti. Senang sekali. Ya, ayat 4. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Tuan itu adalah rajanya dia, karena dia panglima, dia ketemu, dia bicara, Raja, saya mau ikut ke negeri Israel supaya menemui orang yang nabi namanya Elisa. Nah, dia memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang pembantu yang dari negeri Israel. Dia hanya mendengar perkataan satu orang yang perempuan itu, katakan pembantu, dia rencana mau pergi ke Israel supaya menemui Nabi Elisa. Sampai di sini saudara mudung, tereng mudung atau mudung? Ya, sedikit masuk ke dalamnya. Ini ceritanya bukan sebenarnya memberitahukan tentang seorang perempuan. Ini saudara sedikit membuka mata. Ini harus mengerti kenapa Yesus menginjil kepada orang Galili. Nah, coba ayat 27 saya baca. Saudara mulai sekarang sedikit konsentrasi. Pada zaman Nabi Elisa, ini Yesus langsung bicara kepada jemaat Galilea. Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Saudara coba konsentrasi. Yesus sedang menginjil kepada orang Galili. Saudara tahu Galili itu orang miskin, banyak ada sengsara, banyak ada maksudnya menderita. Justru itu dia menginjil kepada orang Galili. Terus orang Galili prasangka, Yesus itu anak buahnya orang carpenter. Carpenter itu saudara apa itu? Orang kayu. Ya, kira-kira saudara paham. Yesus, masa dia menjadi Tuhan? Masa dia orang yang percaya luar biasa, anak Allah? Nggak mungkin. Dia dulu orang carpenter, itu hanya untuk tukang kayu. Masa sih dia menjadi Tuhan? Saya nggak percaya. Apalagi orang Islam juga banyak nggak percaya Tuhan Yesus. Kenapa nggak percaya? Tuhan menjadi manusia. Masa nggak percaya? Dia mati lagi. Masa Tuhan mati lagi? Bangkit lagi dia. Dia menjadi Tuhan. Orang Islam mereka nggak percaya. Orang Galili juga orang percaya Tuhan. Percaya Tuhan juga tidak percaya. Masa Yesus tukang kayu? Masa dia menjadi Tuhan? Prasangkanya sangat serius. Sampai gimana saudara? Setelah mendengar itu,
ayat 27, 28. Mendengar itu sangat marah. Semua orang yang di rumah ibadah itu. Kalau orang Yahudi, gerejanya seperti rumah ibadah. Ayat 29, mereka bangun. Bangunnya bukan tubuhnya, bangunnya kemarahannya. Lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tepi gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Setelah mendengar itu tentang Elisa atau yang panglima, langsung mereka marahnya bangkit, akhirnya membunuh dia. Apa itu? Kira-kira kenapa mereka marah? Masa marah? Kemungkinan saudara kadang-kadang menginjil kepada orang Islam, atau kemungkinan saudara menginjil kepada orang itu, mungkin marah, mereka marah. Marahnya seperti apa? Katanya percaya Tuhan Yesus Kristus, kok kamu miskin? Kok kamu sakit? Katanya kamu yang percaya Tuhan Yesus Kristus, kok kamu nggak jelas? Dia tanya, where is your God? Dia tanya, Tuhan kamu percaya di mana? Kok kamu hidupnya nggak jelas? Kok miskin? Kok kamu berkat, tapi saya lihat kamu tidak berkati daripada saya? Seperti orang Galilea marah seperti itu. Setelah itu Tuhan membawa satu ayat Galilea, jemaat Galilea, dia bilang begitu. Yesaya pasal 61 ayat 1. Bunyinya seperti ini. Oleh karena Tuhan, saya lagi membaca Yesaya pasal 61 ayat 1. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara. Sengsara itu adalah orang miskin. Tuhan Yesus langsung menginjil kepada orang Galilea. Saya menurut ayat Yesaya, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, itu namanya Yesus, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, orang-orang bahasa Korea miskin. Orang Galilea nggak menerima katakan orang miskin, orang yang sengsara. Justru itu dia sampai membunuh dia. Setelah itu Tuhan membawa satu orang panglima, dia juga disembuhkan. Panglima Naaman itu juga sembuhkan, walaupun dia orang yang penyakit kusta. Jadi saya bahasanya sedikit kurang jelas. Panglima pun juga percaya. Kenapa kamu nggak percaya orang Galilea? Itu yang katakan. Justru itu dia marah. Masa sih dibanding saya orang Galilea dibanding orang yang miskin, dia nggak terima. Kayaknya masih belum mengerti. Dereng mudung, sedikit tambah lagi. Coba saudara, Naaman dia memberitahukan kepada Naaman. Coba saudara, ya. Dia, perempuan itu memberitakan Injil kepada panglima seperti ini. Berkatalah, tadi saya baca, berkatalah gadis itu karena kepada nyonya, istrinya itu, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Tadi saya bicara, kira-kira tanggal 11, 12,
tanggal 4, tanggal 5. Orang Korea 35 orang datang di sini untuk peresmian gereja ini juga, sekalian mereka pengobatan gratis. Tujuannya satu, saudara membawa orang yang miskin, orang yang sakit, orang yang tetangga. Mari kita kumpul atau datang ke gereja Timotius. Banyak orang Korea muncul, tetapi dokter-dokter yang sangat terkenal di Korea, dia datang untuk melayani kita. Oleh karena itu, mari seperti perempuan itu, saudara ajak orang-orang yang banyak. Mereka percaya atau nggak percaya itu nggak penting. Penting membawa gereja ini pasti akan disembuhkan. Pasti dia percaya atau nggak percaya, saudara nggak usah khawatir. Itu urusan Tuhan. Penting saudara memberitakan Injil seperti gadis ini. Injil yang nggak usah banyak menceritakan Tuhan adalah Yesus adalah Tuhan, nggak usah. Hanya perkataan satu, ibu sakit kan, kadang-kadang pusing, darahnya tinggi, kencing mani, ya. Jadi orang yang nggak sakit aja gitu. Maksudnya kalau orang Korea datang membawa banyak vitamin juga bawa, orang yang ganteng juga muncul, orang yang pokoknya suruh datang aja di gereja. Mereka membawa hadiah juga, hadiah, baju atau celana, saya nggak tahu. Pokoknya mereka membawa hadiah. Ayo kita pergi gereja Timotius, kita mendapat baju atau celana atau apa yang pokoknya. Karena mereka memang membawa ke sini. Tujuannya tidak usah, Yesus adalah Kristus, harus percaya, nggak usah dulu. Suruh datang aja. Setelah itu dia melihat, oh, kok gereja seperti itu, gratis lagi. Seperti gadis apa yang melakukan seperti itu, saudara. Dia memberitakan Injil kepada panglima. Saudara hanya ikut aja. Mereka tanya, apa ini, untuk apa? Itu nggak usah banyak menceritakan. Hanya, ayo kita setelah gereja setelah selesai pembangunan, orang Korea datang membawa hadiah, mari ikut. Itu aja. Amin, saudara. Ya. Terus Naaman menjadi tahir. Coba saya membaca pasal 5 ayat 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah. Itu lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Tubuhnya kusta, saya juga pernah melayani orang kusta. Saya sangat kaget. Dia salam sama saya, kok tangannya ini jarinya nggak ada. Saya salam langsung kaget. Karena mereka tangan jarinya nggak ada, hanya tubuhnya aja. Dia salam sama kita. Terus bukan masalah itu, mereka tidak rasakan, tidak terasa. Kita harus pegang dia, baru dia rasakan. Dia sendiri enggak terasa. Kata firman Tuhan pasal 5 ayat 14, seperti seorang anaknya. Kalau Tuhan menjamah, saudara, kalau Tuhan menjamah siapapun juga datang di sini, kalau Tuhan bukan dokternya, maksud saya, Tuhan
menjamah melalui dokter, siapapun juga datang pasti akan disembuh. Amin, saudara. Kedua, ketiganya, Yesus kesaksian tentang nama. Yesus sendiri kesaksian kepada orang Galili. Mari kita ikut gereja Timotius tanggal 5 seperti orang. Kalau begitu saudara, saya tidak harap banyak orang sembuh, enggak. Satu orang juga. Untuk satu orang kalau disembuhkan, dari orang Korea sampai 35 orang datang di sini untuk persemian sekalian pengobatan gratis. Bukan maksud saya biayanya berapa, bukan. Satu orang jiwa itu saudara lebih penting daripada harta yang lain. Siapa tahu satu orang bisa sembuh, dia percaya Tuhan. Oleh karena itu, Yesus sendiri kesaksian kepada orang Galili. Kamu orang miskin, masih belum menerima, saya sebagai orang anak tukang kayu, jangan pikir seperti prasangka. Saya datang di sini untuk memberi kabar baik untuk kepada orang yang khusus, orang miskin atau sengsara. Yesus datang atau orang Korea datang bukan untuk mereka biaya so much selesai finish, itu bukan tujuan. Mereka datang di sini menemui saudara, siapa yang orang sakit, itu rencana mereka, saudara. Amin, saudara. Nah, kesaksian nama sendiri luar biasa, saudara. Bisa ya. Seorang perempuan atau seorang yang laki-laki, siapapun juga, setelah datang, setelah mendengar tentang firman Tuhan atau tentang kesaksian dari orang Korea, misalnya dia orangnya anak kecil atau orangnya yang dewasa, seperti Naaman, dia akan kesaksian seperti ini. Ayat pasal 5 ayat 15. Nggak usah baca semuanya. Sekarang dia pengumuman, dia announce to all the nation. Jadi maksudnya begini, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Dia bilang, saya kira bangsa Israel tidak ada Tuhan. Tadi saya bicara, where is your God? Orang-orang di luar sedang tanya, kamu cukup percaya Tuhan, Tuhannya mana? Yang orang telah disembuh, dia akan kesaksian kepada orang-orang di Islam, orang-orang tetangga, saudara. Seperti itu. Saya kira Israel tidak ada Tuhan, tapi saya lihat sekarang aku tahu Tuhan ada di situ. Tuhan ada di tempat Timotius. Amin, saudara. Tuhan, kalau mereka datang di sini, mereka benar-benar menikmati Tuhan ada di tempatnya. Seperti itu. Nggak usah. Ayat 17, kesaksian satu lagi. Akan mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelian kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Maksudnya, dulu saya persembahan kepada berhala, dulu saya persembahan kepada agama lain, tapi sekarang saya persembahan hanya kepada Yesus Kristus. Maksudnya begitu. Oleh karena siapa? Seorang perempuan pembantu, saudara. 3 hal kita harus belajar, saudara. 3 hal. Dari sini coba konsentrasi kepada saya. Kira-kira ada 5 orang sedang kantuk. Coba lihat. Jauh-jauh datang di sini. Hormatilah sedikit. Ini 5 menit selesai.
3 hal kita belajar dari seorang perempuan ini. Pertama, walaupun posisinya pembantu, walaupun dia seorang tawanan, Tuhan pakai dia sesuai rencana dia. Tuhan ingin memakai seorang yang setia. Saya kasih contoh seorang Hudson Taylor, Cina. Cina 150 tahun lalu tidak ada percaya satupun juga. Saya lagi bicara Cina 150 tahun lalu. Hudson Taylor ada seorang kaya. Dia bilang, saya tidak mau nama saya kenal kepada orang lain. Saya kenal nama saya bukan seorang kaya. Saya lebih cenderung saya mengenal nama saya sebagai mengikuti Yesus Kristus. Setelah itu mereka mengambil keputusannya, saya mau ke Cina, semua dengan keluarganya. Seorang gereja persembahan kepada dia, Pak, kalau di situ Cina kan sangat bahaya. Lebih bagus uangnya bawa, uangnya takut ada masalah, pakai uang ini kembali cepat ke England. Dia sambil 6 bulan perjalanan di kapal, uang persembahan dari gereja itu buang ke laut. Kenapa? Saya percaya Tuhan lebih penting daripada percaya uang ini. Jadi uang dia buang. Takut kalau uangnya simpan dalam kantong saya, kalau ada masalah tidak percaya Tuhan, langsung dia pulang. Menurut dia itu enggak benar. Uang itu dia buang. Sampai dia ke Cina, perjalanannya 6 bulan. Setelah itu dia maksudnya penyakit di daerah di situ, istrinya mati, anaknya mati semua. Kalau menurut pandangan saya, bahasa Jawa West, pulanglah. Keluarga saya semua mati, apa yang saya datang lagi ke Cina? Lebih bagus saya nggak usah datang. Saya menjadi sebagai orang dokter aja. Kalau dokter banyak kaya, kenapa saya sampai jauh-jauh datang, sampai keluarga saya semua mati? Ya pikiran seperti itu, bukan seperti itu. Dia kembali England, dia masuk koran iklan. Dia tulis, mari orang England, khususnya orang yang pemuda, mari kita pergi ke Cina. Karena Cina tidak ada satupun juga tidak percaya. Mari kita ke Cina. Dia tulisan Mazmur pasal 57. Mari membangunkan fajar. Saudara membangunkan pagi-pagi bangun, bukan. Membangunkan kerajaan Allah. Dia tulisannya membangun fajar. Ayo siap pergi ke sana. Tidak ada satupun juga datang karena takut mati ke Cina. Dia benar-benar menderita. Satu orang pun juga nggak percaya Tuhan di Cina, tapi satu orang muncul, namanya George Stott. Dia datang di sini, satu kakinya nggak ada, berbincang-bincang seperti ini. Hudson Taylor katakan, Bapak namanya siapa? Namanya George Stott. Kenapa ingin mau ke sana? Saya lihat tidak ada orang yang datang di situ. Saya ingin mau ke sana. Bapak kakinya tidak ada, satunya nggak ada, kemungkinan tidak bisa kembali ke Cina, England lagi karena jalannya perangnya nanti terjadi. Bagaimana hidup? Lebih bagus nggak usah. Dia bilang, saya tidak akan kembali England. Saya siap pergi ke situ untuk mati.
Saya siap untuk ke sana, untuk mati, untuk bangsa Cina. Saya tidak akan kembali. Satu orang namanya Thomas, kira-kira tahun 1866, dia datang di Korea Utara. Setelah itu Korea Utara tidak boleh orang asing tiba di tanah di situ. Langsung membunuh dia di atas kapal. Karena Korea tidak boleh menerima satu orang di luar. Setelah dia mati, dia Alkitabnya taruh di kantong di atas. Waktu itu Alkitabnya nggak ada, cuma hanya Yohanes. Hanya Yohanes dia itu. Jadi namanya Mr. Park membunuh dia ambil satu ayat, maksudnya Alkitab Yohanes. Setelah itu dia membawa ke rumah dia. Karena dia nggak mengerti Alkitab Yohanes, karena rumahnya di dalam dinding kotor, dia pakai Alkitab sobek, dia tahu di situ semua. Alkitab is meaningless, tidak ada arti. Sehari, biasanya di sini malam-malam aku sendiri, tanpa cintamu lagi, kan begitu. Malam-malam aku sendiri, tanpa cintamu lagi. Dia bukan seperti itu. Gelap tapi terang, cahayanya satu ayat. Itu adalah Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya setelah itu, setelah membaca ini apa artinya ini? Tuhan mengasihi kepada dunia ini. Barang siapa percaya tidak masuk. Maksudnya dia masuk ke apa artinya? Setelah itu dia langsung terbang ke Cina. Setelah itu belajar lebih lanjut tentang Alkitab Yohanes. Maksudnya Yohanes pasal 3 ayat 16, maksudnya apa? Akhirnya Korea sekarang misionari juara satu dari seluruh dunia. Sampai banyak orang misionari tersebar sampai dunia ini. Oleh karena satu orang mati, one person just sacrifice to the Jesus. Dunia Korea berubah total. Oleh karena satu orang. Kenapa saya membawa seorang perempuan itu? Saudara, tanggal 5 akan terjadi mujizat. Saudara membawa orang, siapapun juga. Siapa tahu dia menjadi menteri, siapa tahu dia menjadi orang yang jabatan tinggi. Nobody, tidak tahu kita. Hanya saudara membuka mulutnya. Ayo tanggal 5 datang, orang sakit juga nggak apa-apa, orang yang di tetangga juga nggak apa-apa. Hanya seperti seorang perempuan, hanya itu aja. Satu orang India juga sama, William Carey. Dia berdoa, Tuhan, saya ingin mencari jiwa satu. Dia berdoa, saya mau ke India supaya saya mencari jiwa baru. 7 tahun dia nggak pernah ketemu. Sangat menderita. Dia kerjanya hanya tukang semir sepatu. Pendidikannya SD. Nggak ada artinya pendidikan S1, dokter, itu nggak ada artinya kalau mencari jiwa, saudara. Hanya perkataan satu aja. Mari datang di gereja Timotius. Pendidikan nggak usah. Dia, William Carey, pendidikannya SD, hanya percaya Tuhan. Dia berani datangin dia, sampai dia membangun universitas sangat yang terkenal. Empat yang bahasa suku dia menerjemah, luar biasa.
Maksudnya Tuhan pakai dia. Maksudnya bukan Tuhan pakai hanya Hudson Taylor, John Stott, bukan. Tuhan mau pakai saudara juga. Aminnya nggak jelas? Kedua, Tuhan ingin memakai orang yang lemah. Siapa bilang Tuhan mencari orang kuat, orang kaya? Tidak. Saudara coba membaca kita, banyak orang di situ orang yang lemah. Paulus sendiri dia matanya nggak jelas, dia sedang penjara, tidak tahu kapan mati juga. Orang sangat lemah, tetapi dia tetap misinya pengen mau Eropa, pengen mau Roma supaya memberitakan Injil. Ketiga, yang mau memberitakan Injil tidak jauh, saudara. Enggak usah telepon sampai jauh-jauh Jakarta, enggak usah. Paling dekat, saudara, anaknya saudara, papangnya saudara, ibunya saudara, rumah tetangga. Di situ orang perlu menginjil, saudara. Saat ini pertama apa yang lakukan, saudara? Yerusalem, Samaria, sampai ujung bumi. Yerusalem di mana, saudara? Saudara nggak usah sampai di Yerusalem. Yerusalem adalah keluarga saudara, anak saudara. Kita nggak usah jauh-jauh, paling dekat. Mari tanggal 5 kita pergi. Ada yang bilang, wah saya belum izin, sekolahnya belum izin, kerjanya takut saya tanggal 5 ke sana kena PHK. Kena PHK aja nggak apa-apa. Datanglah semua, saudara. Tuhan Yesus Kristus lebih penting daripada gaji sehari. Gaji sehari potong aja nggak apa-apa. Amin ya, nggak jelas. Mendadak pusing saya. Ya, maksudnya tanggal 5 itu sangat hari penting sekali daripada yang lain. Bukan maksudnya harus izin dulu, tanggal 5 izin dulu. Bukan yang kabur maksudnya. Terakhir, generasi baru, saudara. Saya sangat senang sekali generasi. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10. Apa yang harus memberitakan Injil kepada generasi baru? Waktu itu Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10, 40 tahun perjalanan mujizat terjadi. Mereka nggak tahu. Anak-anak buahnya semua nggak tahu apa yang terjadi mujizat. Justru itu pasal 2 ayat 10 saya membaca. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, panggillah sesudah mereka itu angkatnya yang lain. Bukan generasi baru, angkatan lain yang tidak mengerti Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Mereka nenek moyangnya sampai mujizat terjadi sangat yang luar biasa, tetapi anak buahnya semua tidak mengenal Tuhan. Saudara, Hizkia tahu Hizkia, Raja Hizkia? Ayo, walaupun enggak tahu gitu. Sekalian tanya lagi. Saudara tahu Raja Hizkia? Tahu gitu, walaupun enggak tahu. Mau pulang atau enggak? Mau pulang walaupun enggak tahu? Tahu. Saya sekalian tanya lagi. Saudara tahu Raja Hizkia? Tahu. Anaknya siapa tahu? Siapa? Oh, enggak tahu tapi asal tahu. Saya akan selesaikan. Hizkia, rajanya Manasye, anaknya. Menurut Alkitab, saudara coba perhatian terakhir. Menurut Alkitab, Hizkia adalah sebelumnya, setelahnya, Raja Hizkia paling terbaik. Menurut Alkitab, paling terbaik. Karena kenapa? Dia hancurkan
berhala. Anaknya Manasye, saudara, menurut Alkitab sebelumnya, setelahnya, itu yang paling orang jahat. Kenapa seperti terjadi kayak begini? Hizkia orangnya baik, anaknya orangnya jahat. Kenapa? Antara papa sama antara tengah-tengah. Kenapa tidak bisa menerima iman atau firman-Nya dengan jelas? Itu bukan maksud saya antara Raja Hizkia dan Manasye. Kita juga. Apakah anak kita? Apakah dia mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh? Atau dia lebih suka dunia daripada Tuhan? Akhirnya pasal 21 ayat 25, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Setelah itu, saudara, apa yang terjadi? Hakim-hakim setelah itu 600 tahun Tuhan tidak mau komunikasi dengan orang manusia kita. Nabi juga mati. Seorang anak buahnya tidak menerima. Seluruh dunia sampai 600 tahun tidak ada nabi. Jadi saya lagi bicara tanggal 5, bukan hanya tanggal 5 aja. Kita harus konsentrasi kepada anak buah kita. Amin, saudara. Amin. Kesimpulan Timothy, saudara. Setelah itu apa yang lakukan? Setelah tanggal 5, ya, kehidupan kita harus missional church. Missional church itu adalah bukan hanya gereja penting, tetapi di mana saja kita berdiri. Apakah dia sekolah, apakah dia di rumah, apakah dia rumah tetangga, di mana saja kita berdiri, tempat di situ adalah Tuhan ingin membangun kerajaan Allah. Mari satu lagu, dia mengerti. Coba. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tidak mengerti, dia peduli persoalan yang kita
seperti seorang perempuan. Dia hanya seorang hamba, dia hanya seorang budak, bahkan dia tidak diperhitungkan. Tetapi Tuhan berkarya melalui dia, dan dia menjadi alat